Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari surat Ali Imran. Dan kita masuk pada ayat 31 dan seterusnya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, itu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan demikian juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Qul atiillaha war rasul, ayat selanjutnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, atiillaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah, yaitu ayat ujian, yaitu ayat yang minta pembuktian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah." Ayat ini adalah hakim, pemberi keputusan atas setiap orang yang mengaku-ngaku mempropagandakan cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, sementara dia ngaku cinta kepada Allah namun dia tidak mengikuti tariqatul Muhammadiyah, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka ayat ini memutuskan dia adalah pendusta dalam pengakuannya tersebut. Hatta yattabi asyar'al Muhammadi, sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dinan nabawi, dan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i aqwalihi, pada seluruh perkataannya, wa ahwalihi, dalam seluruh kondisinya, itu maksudnya akhlaknya. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Demikian juga Ibnu Katsir menukil dari Hasan al-Basri, beliau berkata, wa qala al-Hasan al-Basri wa ghairuhu, berkata Al-Hasan al-Basri dan para ulama salaf yang lain, wa ghairuhu minas salaf, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Sebagian kaum menyangka mereka mencintai Allah. Fabtalahumullah bihadhil ayat, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Sebagian ulama berpendapat ayat ini turun bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, yaitu mereka mengaku bukan hanya mereka cinta kepada Allah, bahkan Allah pun mencintai mereka. Sampai mereka mengatakan, wa ahibba'uh, kami adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama, mengingat sudah kita jelaskan di awal tafsir surat Al-Imran bahwasanya surat Al-Imran ini adalah diturunkan oleh Allah untuk membantah Nasara Najran yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sendiri mengaku bahwasanya mereka adalah kekasih-kekasih Allah, mereka adalah pilihan-pilihan Allah, yaitu mereka mengaku cinta kepada Allah, bahkan Allah pun cinta kepada mereka. Maka ayat ini adalah bantahan kepada mereka, kalau kalian benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya mengikuti utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ayat ini berlaku bagi Yahudi, bagi Nasara, dan juga bagi seluruh
pengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Katsir tadi, ini adalah ayat pemutus, pembukti bahwasanya orang yang seperti ini ngaku cinta kepada Allah tapi tidak ngikut petunjuk Nabi, maka dia hanyalah pendusta. Dia hanyalah pendusta. Taib, oleh karenanya dikatakan oleh sebagian hukama, apa kata Ibnu Katsir, wa ba'dul hukama al-ulama, berkata sebagian orang bijak yang alim, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Perkara yang penting adalah bukan kau mencintai, tetapi yang lebih penting apakah kau dicintai juga atau tidak. Ya. Seorang ngaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, itu tidak penting, tapi yang penting apakah cintamu dibalas atau tidak. Maka ayat ini ya seakan-akan menjelaskan, percuma kau ngaku cinta kepada Allah, tapi kalau ternyata Allah tidak mencintaimu. Karena yang lebih penting bukan kau mencintai Allah, tapi yang lebih penting adalah kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa syarat agar kau dicintai oleh Allah? Harus mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir tadi, dalam segala perkataan, dalam segala ahwal, yaitu ibadahnya, akhlaknya, hendaknya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan berikutnya, kenapa, apa kaitannya cinta kepada Allah? Buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu mudah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau kau memang mengaku cinta kepada yang mengutus, harusnya kau juga cinta kepada utusannya. Karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Kalau kau mengaku cinta kepada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala, harusnya kau mencintai utusannya. Harusnya kau nurut kepada utusannya. Ini logika sederhana. Adapun kalau kau ngaku cinta kepada yang mengutus, terus kau membangkang kepada utusannya, berarti kau tidak cinta kepada yang mengutus, ya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh penyair, ya, ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu, hadza wallahi fil qiyasi badi'un, ya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara kau ngaku mencintainya. Ini tentu hal yang mustahil dalam analogi. Seandainya cintamu itu benar, pasti kau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang mencintai akan tunduk kepada yang dicintai. Kalau kau ngaku cinta kepada Allah, terus Allah kirim utusan, ternyata kau membangkang kepada utusan tersebut, ternyata kau tidak mengikuti utusan tersebut, berarti kau tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Sisi pertama, kenapa syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi adalah utusan Allah. Utusan yang diakui, dicintai, ya. Mencintai pengutus berarti harus mencintai yang diutus, utusannya. Ini logika sederhana. Logika kedua, kenapa mencintai Allah disyaratkan harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang paling mengetahui apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mengetahui apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensi seorang mencintai yang lain, maka dia berusaha mengikuti apa yang dicintai oleh yang lain tersebut. Gampangannya, kalau kita seorang suami cinta kepada istri, ya kita berusaha mengikuti apa sih yang disukai oleh istri, ya. Kita berusaha mengikuti, dia suka ini kita belikan, dia suka ini kita belikan, dia maunya begini kita nurutin, dia tidak mau begini, kalau benar-benar kita taat kepadanya, ya. Sebagaimana juga seorang wanita kalau benar-benar cinta kepada suami, maka dia berusaha mencari apa yang disukai oleh sang suami untuk dia lakukan supaya dicintai oleh suami. Logika sederhana, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita berusaha mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah suka kita kerjakan, apa yang Allah tidak suka kita tinggalkan. Nah, yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini logika sederhana. Berarti kalau mau cinta kepada Allah harus ngikut Nabi. Karena kau tidak lebih tahu daripada Nabi dalam hal ini. Ya, Nabi yang mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
walakinni usalli wa anam. Tapi saya salat malam dan saya tidur, saya tidak salat semalam suntuk. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Itu Nabi ingatkan kepada orang-orang yang ingin meraih kecintaan Allah dengan melakukan ibadah yang mereka kreasikan sendiri. Sebagian sahabat ingin tidak mau nikah supaya bisa fokus ibadah. Sebagian sahabat tidak mau tidur di malam hari supaya bisa sholat semalam suntuk. Sebagian sahabat ingin puasa setiap hari, tidak berbuka-berbuka. Semua ingin karena ingin mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tegur, itu cara yang salah. Yang lebih tahu tentang apa yang Allah cintai adalah saya. Ikuti saja caraku. Ikut saja caraku. Bukan kreasimu, bukan inovasimu. Oleh karenanya, ini ayat sangat logis ya, bahwasanya untuk meraih cinta Allah atau bukti mencintai Allah harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari dua sisi. Pertama tadi apa? Karena Nabi adalah apa? Utusan Allah. Yang kedua karena Nabi yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka Allah akan mencintai kalian. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengikuti Rasul adalah syarat dari dua hal. Adalah syarat dari dua hal. Syarat kau mencintai Allah harus mengikuti Rasul, dan syarat kau dicintai Allah juga harus mengikuti apa? Rasul. Lihat, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, Nabi. Balasannya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka ikut kepada Nabi syarat kepada dua hal. Syarat dari dua hal. Syarat agar mencintai Allah, pembuktinya harus mengikuti Nabi, dan syarat agar dicintai Allah juga harus mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diisyaratkan dalam hadis qudsi yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari, disebut hadisul wali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, itu sunnah-sunnah Nabi. Hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ya, sampai aku pun mencintainya. Maka balasan yang indah bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti dia mencintai Allah dan syarat agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga balasan karena dia mengikuti Nabi bukan cuma dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan demikian juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah bagi Allah untuk mengampuni kalian. Mudah bagi Allah untuk menyayangi kalian. Mudah bagi Allah untuk mencintai kalian. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas bantahan kepada seluruh ahlul bidah yang mereka mencoba untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan berinovasi, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga pengakuan mereka cinta kepada Nabi. Ini lebih kena lagi. Kalian ngaku cinta kepada Nabi, tapi yang kalian kerjakan bukan sunnah-sunnah Nabi. Aneh. Ya. Logika sederhana diketahui oleh orang, bukan cuma orang-orang taat, orang pelaku maksiat juga demikian. Bukankah kalau mereka sudah cinta kepada artis mereka, maka diikuti semuanya. Lirik-lirik lagunya dihafal, gaya bajunya diikuti, fotonya dipajang, semuanya diikuti. Ditelusuri kehidupannya, apa sih kegiatannya, ya, bagaimana biografinya. Kenapa? Saking cinta kepada orang tersebut. Dan itu dilihat dilakukan oleh para pelaku maksiat. Ya. Kalau artisnya rambutnya merah, dia pakai juga rambutnya apa? Merah. Ya. Itu dia aslinya rambutnya merah asli karena orang bule. Kalau dia bule potannya. Tapi dia mau niru-niru. Kalau bajunya, celananya robek sedikit di kanan, dia ikut robek. Kalau ada tato sebelah kanan, dia ikut tato. Ini cinta benar. Lagunya dihafal, liriknya dihafal. Ya. Rindu untuk mendengarkan lirikannya. Ya. Itu namanya cinta. Ini ada orang bilang ngaku cinta sama Nabi, tapi yang dia kerjakan bukan sunnah Nabi. Dia bikin sendiri sunnahnya. Ini bagaimana? Tidak logis. Kalau cinta sama Nabi, ikut sunnah Nabi. Sebagian perkataan sebagian salaf, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Naduru ma'as sunnah haitsu darat.
kami berputar bersama sunnah dimanapun dia berputar. Kami ngikutin. Seperti berkatakan Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah aw bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Yaitu berusaha gerak-gerikmu sesuai dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika mengaku cinta kepada Nabi, pengikut Nabi, jelaslah, pelajari akidah Nabi seperti apa, ikuti. Akhlak Nabi seperti apa, ikuti. Ibadah Nabi seperti apa, ikuti. Ya. Bukan sebaliknya. Ya. Akidahnya bikin sendiri, ibadahnya bikin sendiri. Sehingga mereka tidak mau menamakan diri mereka sunnah. Ya, mereka tidak menamakan diri mereka sunnah. Dan mereka bangga kita bid'ah. Karena kalau mereka tahu cinta kepada Nabi, harusnya mereka bangga, saya ikut sunnah. Tapi kalau sunnah kan harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Sementara mereka bikin ibadah seenak mereka, joget sana, joget sini. Kajian sampai bawa DJ, tukang apa? Musik dan semuanya. Ini dari mana sunnah seperti ini? Dari mana? Laki-laki campur perempuan, ikhtilat, ya. Isi cerita dengan kebohongan, dengan dongeng-dongeng, ya. Dongeng nenek moyang. Seperti itu. Apakah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Akidah juga asal bikin akidah sendiri, ya. Oleh karena dulu kenapa para ulama menulis buku mereka dengan sunnah? Seperti kitabnya Imam Ahmad, Usulus Sunnah. Kitabnya anaknya Abdullah, As-Sunnah, ya. Kitabnya Al-Humaidi, Usulus Sunnah, banyak sunnah. Sunnah lil Barbahari. Kemudian banyak buku-buku namanya sunnah, Sunnah lil Khallal. Ya. Dan banyak buku-buku judulnya sunnah kalau kita melihat. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya akidah mereka dibangun di atas sunnah, di atas apa? Dalil. Bukan pakai logika, bukan pakai filsafat, enggak, tapi dengan dalil. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling benar mengikuti Nabi SAW, karena mereka mengikatkan perkataan mereka, ibadah mereka, apalagi akidah mereka dengan dalil. Kalau tidak dalil, maka mereka tidak mau melakukannya, karena Sang Al-Habib telah berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka tertolak. Ini orang-orang ngajarin pergi ke kuburan, salat di kuburan, sujud di kuburan, minta-minta di kuburan, terus mereka menamakan diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah mana yang ngajarin seperti itu? Bikin kuburan tinggi-tinggi, dikasih lampu, dipajang fotonya. Minta-minta situ, katanya ahlu sunnah wal jamaah. Mana sunnahnya, dalilnya? Nabi bilang pajang foto di situ. Kasih lampu, kasih parfum, tinggikan kuburannya, sujud ke situ, salat ke situ. Mana dalilnya? Minta-minta ke situ, mana dalilnya? Terus menamakan ahlu sunnah. Kemudian ada yang mengatakan sunnahnya begini, Wahabi. Nabi yang bilang jangan kuburan ditinggikan, taib kita ikuti, Wahabi. Nabi bilang la tusallu ilal kubur, jangan salat ala kuburan, Wahabi. Jangan sujud ke kuburan, Wahabi. Subhanallah. Maka ayat ini jelas, siapa yang mengaku cinta kepada Allah atau mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya akidahnya, ibadahnya pakai dalil, pakai dalil. Bukan inovasi sendiri. Kalau bisa inovasi sendiri, ngapain diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ngapain diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi diutus sebagai teladan karena dia yang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dicintai Allah dan mana yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengikuti. Hanya mengikuti. Rasulullah bilang musik haram, Wahabi. Yang bilang haram musik apa? Wahabi. Terus gimana yang benar? Ya musik-musikan. Nah, sekarang ada artis yang baca Al-Fatihah pakai musik, bingung coba. Gimana mengharamkannya? Musik halal, Al-Fatihah bagus. Kan gabung aja. Keindahan bergabung dengan keindahan. Subhanallah, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini adalah tantangan bagi setiap orang yang mengaku mencintai Nabi dan juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pengakuan butuh bukti. Sebagaimana perkataan seorang penyair, kullun yadda'i waslan bilaila
wa Laila la tuqirruhum bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku pacarnya si Laila, kekasihnya Laila, padahal Laila tidak kenal. Si Laila tidak apa? Tidak kenal. Ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, tetapi yang dilakukan bukan sunnah Nabi. Ya. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya disinggung oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, bahwasanya Allah mengatakan yuhibbukumullah. Sungguhnya kalau kalian mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan cinta di antara sifat Allah adalah Allah mencintai. Allah dicintai dan Allah mencintai. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Banyak. Ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini di antara juga Allah mencintai orang mengikuti sunnah Nabi. Allah mencintai. Dalam hadis juga banyak. Allah mencintai, 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 mencintai. Nah, menurut Ahlul Bidah, sifat cinta tidak ada. Mereka menolak. Ahlul Bidah, di antaranya seperti Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat. 7 sifat tersebut adalah al-qudrah, yaitu kekuasaan, al-iradah, kehendak, kemudian al-ilmu, di antaranya adalah ilmu, kemudian al-hayat, kehidupan, kemudian as-sama', mendengar, al-basar, melihat, al-kalam, berbicara. Cuma 7. Ini mereka pakai logika, tanpa dalil. Kata mereka justru menetapkan sifat ini tidak boleh pakai dalil. Ini pembahasannya panjang. Harus pakai logika. Harus pakai logika. Ya. Ya. 7 sifat ini enggak ada masalah. Kita juga menetapkannya. Tapi membatasi hanya 7, tidak boleh lebih, ini jadi masalah. Akhirnya ketika ada sifat-sifat yang lain, mereka tolak. Contoh, sifat rahmat, menyayangi. Kata mereka enggak ada. Ridha, tidak ada. Cinta, tidak ada. Marah, tidak ada. Padahal dalam Al-Quran banyak. Allah ridha, radhiyallahu anhu wa radhu'an. Ya. Wa ghadiballah, Allah murka. Ada. Sakhit, Allah murka. Ya. Ya. Mencintai juga banyak dalam Al-Quran. Ini kata mereka tidak boleh, ini harus ditakwil. Ditakwil kepada iradah. Takwil kepada iradah. Intinya ini masalah asma wa sifat. Ya, sehingga mereka, kalau apa maknanya mencintai, maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu, bukan mencintai. Kita ngerti beda antara berkehendak dengan mencintai. Beda atau tidak? Beda. Enggak boleh kita bilang Allah sayang sama kamu, enggak boleh dalam kamus mereka. Sayang itu enggak boleh, rahmat itu enggak boleh. Rahmat maksudnya iradatul khair, menghendaki kebaikan, atau iradatul thawab, ingin kasih pahala. Bilang Allah sayang tidak boleh. Sementara Nabi yang bilang, ketika ada seorang wanita sedang mencari anaknya, terpisah dari anaknya, dia cari sana cari sini, ketika dapat anaknya pun dia peluk anaknya, dia susuin anaknya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar?" Menurut kamu, apakah wanita ini akan membiarkan anaknya jatuh ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya ke api? Dia tentu sayang kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada apa? Anaknya. Ibu ini sayang sama anaknya, ada sifat tersendiri, sifat sayang. Kata Nabi, Allah lebih sayang. Terus kata mereka, tidak boleh bilang Allah apa? Sayang. Jadi Ar-Rahmanur Rahim tidak boleh antum artikan maha penyayang lagi maha pengasih lagi, enggak boleh. Itu cuma majas. Yang benar maha berkehendak. Namanya rahmat itu kehendak kebaikan atau kehendak pahala. Tentu kita berbeda antara berkehendak dengan menyayangi. Beda atau tidak? Beda. Berkehendak dengan mencintai. Semua sifat mencintai, menyayangi, ridha, marah, semua diartikan kepada kehendak-kehendak. Ini menghilangkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda antara seorang hamba ketika dia merasa disayang oleh Allah. Dia lebih dekat kepada Allah. Ketika dia tahu bahwasanya Tuhannya bisa mencintai dia, dia lebih dekat kepada Allah. Cuma mereka bilang enggak ada nama cinta, cuma kehendak. Mereka punya syubhat banyak ya. Kata mereka namanya cinta itu berarti ada kecondongan hatilah apalah, dan Tuhan tidak boleh demikian. Ini dari mana ya? Ya. Kita bilang cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia. Kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang manusia. Kalau gitu tidak boleh, terus gimana? Ya kita harus artikan dengan kehendak. Sama. Kehendak juga ada kecondongan hati, ya enggak? Kehendak itu kecondongan hati juga tidak? Ya sudah.
Kenapa kalian menetapkan kehendak, kemudian sayang kalian tolak? Kalau kalian tolak sifat sayang, sifat juga tolak lagi juga sifat apa? Kehendak. Saya pakai logika. Ya. Beda ketika seorang hamba merasa disayang oleh Allah. Yang Nabi yang bilang, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Tapi Nabi sedang mengadakan komparasi. Berarti sayang dengan sayang, ya Kak? Bukan sayang dengan iradah, paham? Nabi sedang komparasi antara sayang seorang ibu terhadap anak dengan sayangnya Allah dengan apa? Hambanya. Maka tidak benar kalau maksudnya sayang ibu kepada seorang anak sayang, adapun Allah kepada hambanya kehendak. Tidak apa namanya? Head to head ya, tidak pas. Tidak pas. Ya, oleh karenanya kita tidak perlu mentakwil. Kita bilang Allah mencintai. Selesai. Allah mencintai hambanya, Allah sayang kepada hambanya, Allah bisa murka kepada hambanya. Ya. Jangan bilang murka maksudnya kehendak begini. Sayang maksudnya kehendak begini. Cinta maksudnya kehendak begini. Ridho maksudnya kehendak begini. Akhirnya apa bedanya ridho dengan kalau semua sama-sama kehendak? Mereka bingung sendiri. Kehendak. Kalau kita bisa bedakan, ridho beda, sayang beda, cinta beda, ya. Dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mereka mengatakan namanya kalau cinta itu harus sejenis. Kalau kita bilang kita cinta kepada Allah, cinta kepada kita berarti sejenis. Tidak harus sejenis. Ya. Saya cinta kepada suatu perbuatan, saya cinta akhlak mulia. Apakah berarti harus sejenis? Akhlak ini suatu yang apa namanya abstrak. Tidak harus. Saya cinta kepada lukisan indah misalnya. Bukan berarti saya sejenis dengan apa? Lukisan. Pokoknya mereka pakai dalil untuk menolak. Karena kalau Allah bisa mencintai kepada hamba, maka sejenis. Inilah yang pertama kali dilakukan oleh Ja'ad bin Dirham. Ketika dia mengatakan, Innallaha lam yukallim Musa wa lam yattakhidh Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Karena logika dia mengatakan Allah tidak mungkin bersuara. Kemudian, wa lam yattakhidh Ibrahim khalila. Allah tidak pernah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Karena ketika Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, berarti Allah cinta kepada siapa? Ibrahim. Maka dia menolak sifat mahabbah. Dia yang pertama kali menolak. Ja'ad bin Dirham, gurunya Jaham bin Safwan. Maka dia dipenggal oleh Khalid Al-Qasri. Khalid Al-Qasri menyembelih dia dan dia berkata, sungguhnya dia telah berkata, Innallaha lam yukallim Musa taklima. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Walam yattakhidhillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka dia panggil karena menolak dua ayat. Apa sebab Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya? Karena menurut dia tidak logis Allah mencintai makhluknya. Kenapa tidak logis? Apa salahnya? Kalau Allah mencintai, apa salahnya? Allah menciptakan, Allah mencintai kreasinya, Allah suka, Allah marah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di antara sifat-sifat Allah adalah Allah bisa mencintai. Makanya kita berusaha mengenal amal-amal soleh yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Dan ini akidah masyarakat umum. Masyarakat umum jelas Allah sayang sama kita. Apa? Masyarakat tidak terbetik macam-macam ketika baca Ar-Rahmanur Rahim. Apa mereka artikan? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selesai Maha Rahmat, selesai. Rahmat bagaimana yang mereka pahami rahmat kasih sayang. Tapi mereka tahu rahmat manusia tidak seperti rahmat Allah. Sama seperti Samiul Basir, Allah mendengar lagi Maha melihat. Tentu mereka ngerti melihat itu seperti apa, mendengar seperti apa. Mereka tidak bayangkan melihat seperti mata kita, mendengar telinga kita, enggak. Tapi mereka tahu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, selesai. Kalau ahlul bidah, bukan. Mendengar, melihat bukan maksudnya mendengar seperti yang kita lihat sekarang. Maksudnya mengetahui. Melihat itu mengetahui yang terlihat. Mendengar, mengetahui yang terdengar. Jadi bukan sifat mendengar. Tapi mengetahui tentang suara, melihat, mengetahui tentang pemandangan. Bukan melihat. Kalau melihat seperti makhluk, kata mereka, susah mereka ini. Sehingga mereka ketika menafsirkan ayat tentang sifat, seperti berbicara tentang teka-teki yang tidak dipahami oleh masyarakat. Masyarakat dari dulu paham. Melihat, mendengar, mereka paham enggak? Mendengar, paham. Menyayangi, marah, mereka paham. Allah lagi marah sama kamu. Enggak paham. Oh, bukan marah, Bu, maksudnya mengendaki keburukan. Marah ya marah, bedalah. Jadi susah. Al-Quran ini kayaknya cuma bohong-bohongan seperti itu. Kemudian kalau kita bilang Allah marah, Wahabi. Wah, repot. Allah sayang, Wahabi. Aduh. Allah cinta, Wahabi lah. Harusnya apa? Allah berkehendak. Enggak boleh. Kalau kamu bilang Allah berkehendak, Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Kalau Allah mencintai, Wahabi. Jadi semua akidah, ya, ibadah tidak sesuai sunnah. Mereka bikin aturan sendiri. Nah ini yang apa namanya kadang-kadang kita sedih ya.
Kita berusaha menjelaskan sunnah Nabi, dibilang apa? Wahabi. Ternyata buku-buku mazhab Syafi'i banyak mengharamkan musik. Kenapa enggak dibilang ulama Syafi'i apa? Wahabi. Ternyata banyak ulama Syafi'iyah melarang ya, meninggikan kuburan, di antara Imam Syafi'i dan banyak. Ya. Di antara banyak ulama Syafi'i yang melarang untuk kumpul-kumpul setelah kematian dalam acara makan-makan. Kenapa tidak dikatakan apa? Wahabi. Taib. Jadi di antara yang dicari oleh seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan mengadabnya. Allah akan berikan taufik kepadanya, bimbingan kepadanya. Maka siapa yang mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kalian. Kemudian Allah tutup dengan namanya wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Wajar maksud saya jika seorang diampuni karena memang Allah itu Maha apa? Pengampun. Dan wajar jika seorang mudah dicintai Allah karena Allah asalnya adalah Maha Penyayang. Kemudian Allah lanjutkan, qul atiullaha war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Digabungkan, atiullah war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka berpaling, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Taib. Di sini Allah menggandengkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Karena taat kepada keduanya adalah saling berkonsekuensi, Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah. Karena Rasul adalah utusan, sang pengutus. Siapa yang membangkang kepada utusan berarti dia membangkang kepada yang mengutus. Makanya di antara hikmah kenapa syahadatain dihitung satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padahal dia dua hal, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Tapi dianggap satu sebagai rukun Islam yang pertama. Karena dua hal ini saling berkonsekuensi. Dalam dalam Al-Qur'an puluhan ayat Allah menggandengkan taat kepada Nabi dengan taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, contohnya. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, qul atiullah war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Puluhan ayat Allah gandengkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, Allah perintah. Apa yang Rasulullah bawa, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Allah Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Yang perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka konsekuensi tidak membedakan antara Rasulullah dengan Allah dari sisi ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan karena semua titah Nabi adalah dari Allah. Ya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya, akan tapi yang diucapkan semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, jika kalian menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka siapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan kepada orang-orang Yahudi Nasara, orang Nasara Najran. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, harus ikut Nabi terakhir. Ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Allah mengkonsekuensikan taat kepada Rasulnya, dan Rasulullah adalah Rasul yang terakhir. Adapun jika kalian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah mewajibkan seluruh rasul, bukan cuma kalian, seluruh rasul untuk mengikuti Rasul terakhir. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Ya. Jika telah datang Rasul datang setelah kalian wahai para nabi, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian akan beriman kepada nabi terakhir
dan kalian akan benar-benar menolongnya. Ini Allah ambil perjanjian dari seluruh nabi. Kata Allah, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Sungguh Allah telah mengambil janji kepada para nabi. Dalam akan kita bahas insyaallah dalam surat Al-Imran seterusnya ya. Ketika Allah telah mengambil janji dari para nabi semuanya diambil janji oleh Allah. Ya. Kalau datang seorang rasul setelah kalian yang membenarkan apa yang kalian bawa, la tu'minunna bihi, kalian akan beriman kepadanya, wa la tansurunna, kalian benar-benar akan menolongnya. Qala akhadhtum aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, qalu aqrarna. Apa kalian mengambil perjanjian ini? Kata mereka, kami terima ya Allah. Makanya Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup sekarang, dia pasti jadi pengikutku. Dia pasti jadi pengikutku. Jangankan kalian wahai Nasara Najran, orang Nasara. Nabi kalian saja kalau masih hidup harus ikut saya. Nabi Isa kalau hidup harus ikut siapa? Nabi Muhammad. Bahkan Nabi yang kalian agungkan diagungkan oleh Yahudi. Nabi Musa, kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku. Ini sudah janji yang Allah ambil bukan cuma dari seluruh manusia, bahkan dari para nabi. Maka fa in tawallau, siapa yang berpaling tidak beriman kepada Rasulullah SAW, ya, maka fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, ya. Kafir tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf baru tentang kisah Ali Imran. Inilah sebab kenapa surat ini disebut dengan surat Ali Imran, yaitu keluarga Imran. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, ayat 33, "Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim." Sungguhnya Allah telah memilih Adam. Di antara manusia Allah pilih Adam dan Nuh, dan Allah pilih keluarga Ibrahim, dan Allah pilih keluarga Imran 'alal 'alamin, di atas seluruh manusia. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Mereka adalah keturunan satu di antara yang lainnya. Wallahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat disebutkan oleh sebagian ahli tafsir seperti Al-Alusi di antara faedahnya untuk membantah Nasara Najran. Saya selalu ingatkan bahwa surat Ali Imran turun karena perdebatan Nabi dengan apa? Orang-orang Nasara. Yaitu ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya Isa yang kalian tuhankan, Isa alaihissalam, Nabi yang sangat mulia yang kalian tuhankan itu hanyalah keturunan dari nenek moyangnya sebelumnya, manusia juga. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Adam, Nuh dari keluarga Ibrahim, kemudian Imran, kemudian Isa. Silsilah manusia, paham? Silsilah manusia. Maka jangan dianggap sebagai anak Tuhan. Dia silsilah manusia. Meskipun dia lahir tanpa bapak, toh dia dari perutnya Maryam, dan Maryam adalah manusia dari Adam alaihissalam. Ini silsilah manusia. Ini satu. Yang kedua, bantahan kepada mereka, inilah silsilah para nabi yang mereka semua bertauhid, tidak ada yang menganggap Tuhan Allah punya anak, tidak ada. Adam, Nuh, Ibrahim, Ali Imran, semuanya tidak ada yang mengatakan Tuhan punya anak. Kenapa kalian sekarang mengatakan Tuhan punya anak? Mereka semua bertauhid. Mereka semua bertauhid. Makanya Allah sebutkan silsilah ini. Silsilah ini, silsilah mulia para nabi yang merupakan nenek moyang kalian. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan Allah punya apa? Anak. Kemudian juga renungan, inilah silsilah Nuh, Adam, semua. Mereka ini ketika berbicara tentang taubat, mereka tidak pernah mempersyaratkan bahwasanya Allah kalau ingin selamat harus meyakini Allah mengirim anaknya sebagai tebusan. Tidak ada. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya kalau cerita kalian bertobat, percuma kalian bertobat. Masih ada dosa keturunan yang tidak akan lepas dari kalian kecuali kalian beriman bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan yang Allah tebus dosa Adam dengan apa? Menumbalkan anaknya sendiri. Ini khurafat yang tidak pernah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Maksud saya, ini khurafat bahwasanya kalau mau masuk surga jadi menurut mereka Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah terlarang dia bawa dosa warisan, paham? Setiap anak yang lahir dari keturunan Nabi Adam, dosa itu gen dosa itu apa? Tidak pernah hilang. Gen dosa itu tidak pernah hilang. Mau bertobat model apapun jungkir balik tidak akan hilang itu gen. Kapan gen dosa itu bisa hilang? Ketika nanti ada penebusnya. Penebusnya tidak bisa manusia juga. Penebusnya harus sesuatu yang bukan keturunan Adam. Karena kalau keturunan Adam berarti masih ada gennya juga ya. Makanya akhirnya Allah utus anaknya untuk menebus apa? Dosa tersebut. Akhirnya Nabi Isa harus disalib supaya dosa turunan tersebut apa?
Hilang. Ini khurafat. Kalau Islam mudah, Nabi Adam alaihissalam makan buah, minta ampun, diampuni enggak dalam Al-Quran? Diampuni. Diampuni. Setelah diampuni, turunkan ke bumi. Tak ada dosa turunan, enggak ada. Dan logika dosa turunan ini tidak pernah disebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada dalam Bible, di kitab Taurat, Nabi Musa ingatkan, ingat ya. Meskipun kalian bertobat percuma, masih ada dosa apa? Turunan. Enggak ada. Nabi Nuh juga ketika berbicara tentang tobat tidak pernah bicara tentang dosa turunan. Ini baru muncul belakangan. Dan saya sudah bantah hal ini ya. Jadi intinya dosa manusia ada dua model. Perhatikan ya. Dosa turunan dan dosa perbuatan dia sendiri. Bisa dipahami? Dosa turunan dan dosa perbuatan apa sendiri. Baik. Yang Nabi Isa diutus untuk disalib untuk menebus dosa yang mana ini? Ya, tanya sama mereka. Tebus dosa yang mana? Kalau tebus dosa semuanya, ya sudah maksiat sebanyak-banyak. Yang penting beriman Nabi Isa, anak Tuhan, selesai. Kalau tebus dosa duanya. Pasti mereka bilang, enggak. Yang maksud ditebus dosa cuma dosa apa? Kalau ditebus cuma dosa turunan, apa dosa turunan cuma makan buah dibandingkan dengan zina, membunuh, korupsi, apa bedanya? Apa manfaatnya kalau cuma nebus apa dosa turunan? Berarti kalau kau meyakini Nabi Isa sebagai penebus dosa pun tidak menyelamatkan engkau. Karena dosa makan buah itu tidak ada bandingannya dengan dosa apa? Berzina, merampok, membunuh, korupsi. Terus, kalau menebus dua-duanya ya sudah maksiat seenak-enaknya. Paham? Terus kita pun, yang tidak beriman Nabi Isa sebagai anak Tuhan pun ikut selamat karena toh sudah ditebus dosanya, selesai. Mau beriman enggak beriman, dosa sudah ditebus. Sudah hilang dosa turunan tersebut. Ya. Maksud saya ayat ini mengingatkan kepada kaum Nasara, lihatlah nabi-nabi sebelumnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ini semua keluarga tidak ada pernah bicara tentang dosa turunan. Paham? Jadi isyarat tentang tiga hal. Pertama, bahwasanya Nabi Isa adalah keturunan manusia. Dia pernah dalam perut siapa? Maryam. Dia pernah masuk dalam janin Maryam. Dia pernah makan dari gizi yang dimakan oleh siapa? Maryam. Nenek moyangnya ada, di antaranya Adam, di antaranya Nuh, di antaranya Ibrahim, sampai kepada Imran, sampai kepada ibunya Maryam, kemudian muncullah Isa. Dia hanya keturunan manusia satu dengan yang lainnya. Ini satu isyarat. Isyarat yang kedua, Allah mengatakan dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Dzurriyyah itu mereka keturunan satu dengan yang lain, sama-sama bertauhid seluruhnya. Semuanya bertauhid. Tidak ada yang mengatakan Allah punya anak, tidak ada. Tidak Nabi Adam, tidak Nabi Nuh, tidak Nabi Ibrahim, tidak Ali Imran, Zakaria tidak pernah bicara tentang Allah punya apa? Anak. Allah Maha Esa. Kenapa kalian sekarang mengatakan Allah punya anak? Ikutilah nenek moyang kalian yang kalian muliakan, yang kalian banggakan. Yang ketiga, ini semua dari awal sampai akhir tidak pernah berbicara tentang dosa apa? Turunan. Bahwasanya Adam alaihissalam ketika turun di bumi bawa dosa turunan, setiap anak keturunannya pasti mewarisi gen hablonya apa? Hablo grupnya apa? Grupnya dosa. Enggak ada. Itu cerita belakangan untuk membuat kreasi meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Karena dosa tersebut tidak bisa ditebus dengan orang yang juga memiliki gen tersebut. Paham? Oleh karenanya harus anak Tuhan langsung. Tapi kita sampai waktu Nabi Isa dalam perut Maryam, bukankah Maryam punya gen dosa juga? Iya enggak? Punya gen dosa tidak? Punya gen dosa. Bukankah Nabi Isa dari Maryam juga? Iya. Berarti gen dosanya juga ada dalam Nabi Isa. Taib, kita lanjutkan. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sungguhnya mereka adalah keluarga satu dengan yang lainnya. Ini di antara dalil disebut oleh para ulama bahwasanya kesolehan orang tua punya dampak kepada kesolehan anak-anak. Kesolehan orang tua punya dampak kesolehan anak-anak. Karena ketika Allah memuji keluarga ini, Allah puji mereka adalah keturunan satu dengan yang lainnya, yaitu dalam lingkungan saleh, dalam lingkungan tauhid. Maka seorang berusaha memperbaiki akhlaknya, memperbaiki agamanya agar berdampak kepada keturunannya, ya. Agar berdampak pada keturunannya. Seorang saleh agar anak juga saleh. Ini hukum-hukum asal tentunya, ya. Terkadang Allah uji seorang meskipun saleh, anaknya tidak saleh. Tapi di sini Allah sebutkan innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Adam. Adam terpilih. Dia adalah Abul Bashar.
nenek moyang manusia, manusia yang pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Makanya Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah berkata kepada iblis, "Ma manaka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Spesial. Manusia lain tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah, ya. Di antara kegiatan yang Allah lakukan dengan tangannya, di antaranya menulis Taurat, Allah dengan tangannya. Kataba Taurat biyadihi. Allah tulis Taurat dengan apa? Tangannya. Di antaranya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Di antaranya kalau tidak salah Allah menciptakan surga Adam juga dengan tangannya. Tapi intinya manusia Adam spesial, dan dia manusia pertama. Diciptakan dari adimul ard, yaitu dari berbagai macam tekstur tanah di atas muka bumi ini. Maka jadilah manusia berbagai macam juga teksturnya, ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, sawo busuk, berbagai macam, ya. Akhlak juga berbeda-beda. Ada tanah yang keras, tanah yang lembut, maka muncullah akhlak manusia perangai yang juga berbeda-beda. Namun Adam alaihissalam tinggi, dengan tinggi 60 hasta. Satu hasta segini, namanya satu hasta. Kalau ini setengah meter berarti Adam kira-kira tingginya 30 meter. Kemudian nanti manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ala surati abihim. Mereka akan dibangkitkan dengan bentuk seperti bentuk nenek moyang mereka. Tingginya 30 meter. Jadi bukan pendek-pendek seperti kita sekarang, ya. Kalau nanti dibangkitkan dengan bentuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi berkata, walam yazil khalqu yanqusu hatta al-an. Setelah Nabi Adam, kemudian manusia mulai mengecil sampai sekarang. Intinya Allah muliakan Adam. Allah ajarkan dia berbagai macam nama-nama benda. Wa asjadalahu malaikatu, maka Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Allah muliakan Adam alaihissalam, Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Setelah itu Allah mengatakan wa Nuhan, Allah juga muliakan, pilih Nabi Nuh. Dia awalur rasuli ila ahli al-ardi. Dia adalah rasul yang pertama yang Allah kirim di atas muka bumi. Antara Nuh dan Adam ada 10 generasi. Dalam riwayat disebutkan baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, tapi tidak terjadi kesyirikan. Ada kemaksiatan namun belum kesyirikan. Ada pembunuhan seperti Qabil membunuh Habil, tapi belum ada kesyirikan. Kapan kesyirikan muncul? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah utus dia sebagai seorang rasul. Allah buat dia bersabar, ya, sampai dia berdakwah 950 tahun. Istrinya kafir, anaknya kafir, dan dia dengan penuh kesabaran berdakwah dengan berbagai macam metode yang Allah kisahkan dalam surat Nuh, ya, alaihissalam. Dan Allah mengatakan abadan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Dan Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Seluruh kita ini adalah keturunan Adam dan kita juga seluruhnya keturunan Nuh. Kenapa ketika Allah timpakan banjir di atas muka bumi, dan bisa jadi makhluk manusia kita masih sedikit, mungkin tidak memenuhi seluruh muka bumi, maka Allah, ada yang mengatakan banjir menimpa seluruh muka bumi, ada yang mengatakan banjir hanya menimpa sebagian permukaan. Wallahu alam bisawab, tapi intinya manusia tidak sebanyak sekarang. Mungkin hanya berkonsentrasi pada sebagian tempat, ya. Intinya ketika terjadi banjir, maka semua meninggal kecuali cuma pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu cuma sekitar 80 orang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Ada yang mengatakan 80 orang. Dari 80 orang tersebut, mereka tidak punya keturunan yang abadi kecuali keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa sampai hari kiamat. Adapun pengikut Nabi Nuh yang lain mungkin punya keturunan tapi selesai, habis nasab mereka, habis keturunan mereka. Yang bertahan keturunannya semuanya kembali kepada Nuh, karena Allah yang berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Berarti yang lain tidak tersisa. Dan Nuh alaihissalam disebutkan oleh sejarah, punya ahli sejarah, ada 3 anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Sam, Ham, dan Yafith. Ya, maka masing-masing punya keturunan. Kita tidak usah telusuri kita keturunan yang mana, yang penting kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi mereka mengatakan, adapun orang Arab, orang Yahudi, mereka keturunan Sam, ya. Adapun kita Yafith atau Ham, wallahu alam bisawab, ya. Intinya dari kita semua keturunan Nabi Nuh, karena dia adalah nenek moyang yang kedua. Setelah itu Allah mengatakan wa ala Ibrahim, Allah pilih keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim terpilih.
Dari Ibrahim alaihissalam, kemudian ada anaknya Ishak, dari Ishak kemudian Yakub, dari Yakub kemudian Bani Israel, para nabi dari Bani Israel. Dari sisi yang lain, dari istrinya, tadi dari sisinya Sarah, dari istrinya Hajar, maka ada namanya Ismail. Dari Ismail kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih keluarga Ibrahim. Allah pilih keluarga Ibrahim. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Keluarga Imran ini keturunan Bani Israel. Jadi Allah sebutkan silsilah. Ini keluarga-keluarga yang Allah pilihan. Manusia banyak, tapi Allah pilih keluarga ini, Allah pilih keluarga ini. Allah antara Nuh dengan Adam banyak orang, tapi Allah tidak pilih semuanya, paham? Allah pilih nih, nenek moyang terpilih. Dari Nuh, Allah pilih Ibrahim. Ibrahim keluarganya, itu keluarga para nabi. Dari diantaranya adalah Ali Imran. Taib, Ali Imran. Imran di sini yang dimaksud siapa? Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan Imran maksudnya bapaknya Musa. Musa bin Imran. Karena ini keluarga yang juga mulia. Musa bin Imran. Dia punya kakak namanya Harun bin Imran. Keluarga mulia. Memiliki ibu yang salehah. Bapaknya mulia, anak-anaknya mulia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimaksud dengan Imran adalah bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam. Dan yang benar adalah pendapat kedua. Oleh karenanya setelah itu Allah ceritakan tentang kisah Maryam. Maryam bintu Imran. Yang kemudian punya anak namanya siapa? Isa bin Maryam. Jadi Ali Imran sini maksudnya Ali Imran bukan keluarga Musa, tapi Imran bapaknya Maryam. Allah mengatakan wa ala Imran 'alal alamin. Kami pilih mereka semua di atas alam semesta. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sungguhnya mereka adalah keturunan satu dengan yang lainnya. Wallahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Taib. Ini mau lanjut tapi panjang. Lanjut apa nanti aja? Hah? Hah? Lanjut aja. Nanti enggak habis-habis surat Ali Imran. Tapi kita lanjut nanti, kita lanjutnya satu paragraf lagi. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrar. Mulailah Allah cerita tentang keluarga Imran, keluarga yang berkah yang Allah pilih, yang Allah istafa, Allah pilih mereka. Mulai dengan kisah istrinya Imran. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran. Ada yang mengatakan istrinya Imran namanya Hannah. Hannah bintu Fakudh. Hannah. Namanya siapa? Hannah. Idz qalat imra'atu, ada sebagian ikhwan namakan anaknya dengan Hannah, ya. Ada sebagian kerabat namanya Hannah. Dari ini nama istrinya, ibunya ibunya Maryam. Idz qalat imra'atu Imran, berkata istrinya Imran, Rabbi inni nadzartu laka, ya Rabbku sungguhnya aku bernazar kepada engkau, ma fi batni muharraran, yaitu apa yang dalam kandunganku ini akan saya merdekakan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku, innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ceritanya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Berkata, qala Muhammad bin Ishaq, wa kanat imra'atan la tahmil. Sungguhnya istrinya Imran ini wanita yang tidak mengandung lagi, ya. Mungkin dia menopause, sudah menopause, ya. Atau tidak bisa punya anak lagi. Fara'at yauman ta'iran yazukku farkhahu. Maka suatu hari dia melihat ada seekor burung yang mengurusi anaknya, kasih makan di kepak-kepakan sayapnya, ngurusin anaknya. Fashtahatil walad, tiba-tiba dia pengin lagi punya anak untuk ngurusi anaknya ketika dia melihat burung sedang mengurusi anak burung tersebut. Tiba-tiba dia pengin punya anak. Fada'atillah, maka dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. An yahabaha waladan, maka dia berdoa kepada Allah agar dianugerahi seorang anak lelaki. Fasajaballahu du'aaha, maka Allah kabulkan doanya. Fawaqa'aha zawjuha, maka dia pun digauli oleh suaminya Imran. Fahamalat minhu, maka dia pun hamil. Ya. Falamma tahaqqaqatil hamla nadharatu an yakuna muharraran. Ketika dia lihat perutnya sudah mulai besar dan saya benar-benar punya anak, sudah mengandung, maka dia bernazar, ya Allah, aku ingin jadikan dia muharraran. Muharrar maksudnya khalisan, mufarragan lil ibadah. Saya ingin dia fokus ibadah, tidak ada urusan lain. Ada yang mengatakan agar dia li khidmati Baitul Maqdis, agar dia bisa ngurusi Baitul Maqdis. Fokus, tidak ada kerjaan. Pokoknya dia seakan-akan jadi orang yang urus masjid aja, Baitul Maqdis. Maka dia berkata ketika itu,
Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernazar kepada Engkau kandunganku kalau lahir akan menjadi murni pengurus Baitul Maqdis. Karena dia pengen laki-laki. Laki-laki bisa fleksibel, bisa aktif sana kemari, tidak seperti perempuan. Nanti haid lah, apalah urusannya lah, bertemu dengan orang juga susah. Dia pengen laki-laki supaya bisa mudah dalam mengurusi Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah nazarku. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar doaku. Nazarku ini al-alim dan Engkau Maha mengetahui niatku. Niatnya baik. Tapi dia tidak tahu anaknya laki-laki atau perempuan ketika itu. Belum ada USG. Dia belum tahu. Tapi dia semangat. Dia semangat. Terinspirasi melihat seekor burung. Terkadang hewan bikin apa? Inspirasi. Maka kata Allah, falamma wada'atha, ketika dia melahirkan, subhanallah, melahirkan ya, dari perutnya, dilepaskan dari perutnya. Ya. Bagaimana seorang wanita mengandung anaknya, kemudian dia yang melahirkan apa? Keluar dari perutnya. Qalat, dia berkata, Rabbi ini wada'tuha unsa, ternyata lahir perempuan. Maka dia minta uzur, dia mengatakan, Rabbi ini wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anakku apa? Perempuan. Artinya saya tidak bisa menunaikan nazarku. Karena saya ingin jadi pelayan Baitul Maqdis, ternyata perempuan. Perempuan terbatas, tidak bisa seperti laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan. Allah tahu, yang menciptakan Allah. Allah tahu. Memang anaknya apa? Perempuan. Cuma dia enggak tahu, dia baru tahu ketika melahirkan. Dia baru tahu ketika melahirkan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu tentang apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan lelaki tidak sama dengan apa? Perempuan. Jelas tidak sama. Laki-laki kalau ngurus Baitul Maqdis bisa aktif, perempuan tidak bisa. Maka Maryam berkata, wa inni sammaituha Hannah berkata, wa inni sammaituha Maryam. Kata Hannah, aku namakan putriku dengan apa? Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan aku meminta perlindungan kepada Engkau untuk melindunginya, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Taib. Di sini dalil seorang bisa berdoa dikabulkan sebagian sisi dan dikabulkan tidak sebagian sisi. Ya enggak? Maryam ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tadinya ada yang mengatakan dia tadinya sudah menopause, ketika dia berdoa kemudian dia haid kembali, kemudian dia mengandung. Ternyata keajaiban, dia bisa punya anak lagi. Tetapi ternyata yang Allah kabulkan bukan anak laki-laki, anak perempuan. Ketika dia bernazar, dia pede, dia menyangka anaknya apa? Laki-laki. Dia menyangka doanya dikabulkan 100%. Ternyata Allah kabulkan sebagian sisi dan sebagian yang lebih tahu adalah Allah, bukan dia. Ya. Dan dia innaka antas sami'un alim, Engkau Maha mendengar doaku dan Engkau mengetahui niatku. Niatnya tidak kita ragukan, niatnya sangat baik. Dia ingin punya anak ini benar-benar berkhidmat kepada Baitul Maqdis, laki-laki tapi. Ternyata Allah kabulkan sebagian, Allah tidak kabulkan sebagian. Itu terjadi di antara kita. Kadang kita berdoa, Allah tidak kabulkan 100%. Cuma 10% dikabulkan. Atau 50%. Atau 70%. Sebagian dikabulkan, sebagian tidak. Allah lebih tahu mana yang maslahat buat kita. Maka ketika lahir perempuan, dia minta uzur. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, qadarullah. Gampangannya bahasa kita. Qadarullah, anak perempuan tidak bisa untuk berkhidmah. Ya, laki-laki bukan seperti perempuan, ya Allah. Tapi ternyata subhanallah, perempuan ini perempuan ajaib. Dialah Maryam. Dari perempuan ini lahir siapa? Nabi Isa. Seandainya lahir laki-laki, tidak akan punya cucu Nabi. Tapi ternyata dari perempuan ini punya cucu seorang Nabi. Makanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Lihatlah Maryam, dia tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Bahkan dia minta uzur, ya Allah ternyata perempuan. Ternyata Allah punya yang lebih baik direncanakan buat dia agar Maryam ini menjadi wanita yang salehah dan akhirnya punya anak namanya siapa? Isa. Makanya dikatakan mendidik anak perempuan seperti mendidik banyak orang. Apa kata seorang penyair? Al-ummu madrasatun idza a'dataha a'data sya'ban tayyibal a'raqi. Sungguhnya ibunda adalah madrasah, itu mengayomi banyak orang.
Kalau kau bisa siapkan madrasah ini dengan baik, kau akan menyiapkan generasi yang bagus. Ketika Maryam baik, dia akan baik dalam mengurusi anaknya, ya enggak? Kita punya anak perempuan, kita ngurusi dia baik, jadi wanita soleha. Nanti dia akan ngurusi apa? Anak-anaknya. Akan menjadi generasi yang terbaik. Karena generasi terbaik kembali kepada ibunya, rata-rata. Ya. Oleh karenanya, dikatakan kalau kau ngurusi anak laki-laki, maka untuk satu orang. Tapi kalau kau ngurusi anak perempuan, kau ngurusi suatu madrasah. Seorang semangat untuk mengurusi anak, kalau punya anak perempuan, urusi dengan baik, karena itulah sumber pahala. Tapi ini juga dalil bahwasanya kalau orang baru lahir boleh langsung kasih nama anaknya. Kasih nama anaknya. Benar dalam hadis, yusamma yauma sabi'ihi. Kalau sudah hari ke-7 dinamakan anaknya. Ini boleh kasih nama anak hari ke-7, mungkin butuh diskusi. Ya. Ada yang kasih nama baru lahir kasih nama, boleh. Seperti Nabi SAW sendiri ketika anaknya lahir dia mengatakan, samaituhu bismi abi Ibrahim. Saya namakan anakku dengan nama nenek moyangku siapa? Ibrahim. Ya, jadi boleh kasih nama di hari pertama, boleh juga di hari ke-7. Ya. Kalau di zaman sekarang belum lahir sudah dikasih nama. Sudah cari di Google namanya. Sebanyak orang cari nama di Google, ternyata bahasa Arabnya salah. Oleh karenanya boleh kasih nama. Kemudian didoakan ketika anak lahir didoakan, wa inni uidzuha bika ya wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan buat dia ya Allah, buat Maryam dan juga kepada keturunannya, subhanallah. Ini doa tidak hanya kita cukupkan kepada anak kita langsung, kita doakan anak kita dan juga doakan untuk keturunan kita. Kalau karena keturunan kita, cucu kita, buyut cicit kita baik, kita juga dapat dampaknya. Kita juga dapat dampaknya. Maka kita dalam kehidupan ini jangan mikir anak aja, mikir juga cucu. Orang yang cerdas dia tidak hanya mikir anaknya, cucunya diperhatikan. Bagaimana cucu saya bisa jadi cucu yang soleh? Karena kalau cucunya soleh, aset juga bagi dia. Aset dia bukan cuma anaknya saja. Aset buat dia bukan cuma apa? Anak saja. Cucunya juga aset buat dia. Kalau anak kita sudah terlanjur enggak soleh, semoga cucu kita enggak apa? Soleh ya. Sebagian kita mungkin baru ngaji belakangan, anaknya sudah terlanjur punya jati diri ya. Mau diatur susah ya. Mama sih dulu nggak datangin guru orgen ke sini. Sekarang larang-larang orgen, kan repot. Ya, nggak bisa. Jadi sudah terlanjur terbentuk. Ya kita berharap terus berdoa agar dia menjadi soleh dan soleha. Kalau enggak cucunya juga kita perhatikan. Karena kalau cucu kita perhatikan, kita didik, itu juga anak kita. Kalau dia baik maka menjadi apa? Aset. Aset kita. Lihatlah Isa dan Hannah. Hannah mendoakan Maryam dan mendoakan anaknya Maryam. Padahal anaknya belum ada. Maka dia mengatakan, oh ini uidzuha bika. Aku meminta kepada Engkau ya Allah untuk melindunginya wa dzurriyyataha dan juga keturunannya. Makanya Nabi Isa alaihissalam juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya, dari syaitan yang terkutuk. Maka disebut dalam hadis semua anak yang lahir akan disinggung oleh syaitan di bagian pinggangnya sehingga dia menangis, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ketika ingin diganggu oleh syaitan, maka dihadang dan tidak bisa diganggu oleh syaitan. Demikian yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan tentang kisah Maryam pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.